Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali lagi di episode kedua, yaitu terkait tentang podcast ngaji bareng kita. Yaitu kita akan ngobrol lagi seputar pondok pesantren, tapi ini lembaga SMA Muhammadiyah At-Tanwir Mamuju. Bersama saya pada pagi hari ini yaitu Aries Fauzan Najibka yang akan menemani kalian semua. Dan di samping saya telah hadir yang akan mendampingi kami podcast narasumber kita luar biasa hebat, yaitu adalah Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah At-Tanwir Mamuju, Al-Ustadz Ilham SPD. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya di pagi hari yang hujan, agak mendung ya. Di pagi hari ini agak mendung, tapi tidak mematahkan semangat kita untuk beraktivitas, untuk menjalankan podcast di pagi hari yang berbahagia ini. Baik, di sini episode kali ini atau tema kali ini yaitu kita akan membicarakan tentang terkait SMA Muhammadiyah At-Tanwir Mamuju ini. Ya. Jadi teman-teman sekalian, media At-Tanwir Mamuju yang berbahagia. Jadi SMA Muhammadiyah At-Tanwir Mamuju ini adalah SMA di bawah naungan Perserikatan Muhammadiyah, di bawah lembaga Pondok Pesantren MBS At-Tanwir Mamuju. Kemudian jadi SMA Muhammadiyah sendiri ini bertempat di Jalan Soekarno-Hatta, ya. Langsung saja mungkin kepada Ustadz Ilham mungkin bisa sedikit berbicara terkait SMA Muhammadiyah itu seperti apa sih? Di dalamnya mungkin sedikit diceritakan terkait mungkin pertama kali berdirinya bagaimana, kemudian juga izin operasionalnya pada saat itu bagaimana, dan tahun berapa kira-kira. Bagaimana Ustadz? Mungkin bisa diceritakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, tentu SMA Muhammadiyah Mamuju ini itu pertama kali digagas untuk berdiri itu tahun 2019. Pada saat itu melalui perintah langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren MBS At-Tanwir Mamuju, sekaligus dia juga ini sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Barat. Itu melalui rapat juga digagas supaya memang SMA ini harus berdiri. Kenapa? Karena tentu untuk menyerap aspirasi yang tadinya orientasi kita kan memang di sini kan boarding. Iya. Pondok boarding. Pondok, ya. Kan boarding ini itu 2017 baru dapat izin personal. Itu kan hanya SMP aja. Iya. Oh, jadi awal mulanya itu di Pondok Pesantren MBS ini hanya SMP sama SMK. SMK. Saya kan pertama kalau kali SD-nya itu SD juga ada. SD juga tapi tidak mondok ya. Sebelumnya memang kan ini perguruan satu satu atap itu memang SD, SMP dan SMK. Itu di bawah naungan perguruan Muhammadiyah pimpinan daerah Muhammadiyah. Pimpinan daerah Muhammadiyah. Namun ketika berdiri pondok itu pondok pesantren tahun 2017 terbit izin operasional, kemudian jalannya itu 2018 dia mulai jalan. Kemudian 2019 atas mandat karena memang banyak permohonan beasiswa dari perguruan tinggi Muhammadiyah, mulai dari Universitas Muhammadiyah Jogja, Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemudian Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Jawa itu mengirim selalu itu permohonan permintaan beasiswa untuk lanjut di perguruan tinggi. Artinya ini khusus yang SMA pada saat yang diminta SMA ya? Diminta. Sedangkan yang SMK ya mungkin kan, beda begitu? SMK dia kan fokus pada kejuruan. Dia memang ketika lulus memang langsung terjun ke dunia kerja. Sedangkan SMA memang ini itu dipersiapkan untuk lanjut ke perguruan tinggi. Dasar itulah banyak permintaan masuk beasiswa, kemudian juga untuk lanjutnya SMP kan bisa langsung loncat naik ke SMA. Ya kan? Dari SMP bisa lanjut ke SMA, dia bisa memilih SMK atau SMA. Sehingga memang pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Barat pada saat itu harus berdiri SMA. Pada saat itu saya langsung diangkat, ditunjuk sebagai
kepala sekolah pelaksana untuk proses pendirian. Jadi mulai dari izin lingkungan, itu dari lingkungan, izin kelurahan, kemudian izin kecamatan, sampai pada proses di PTSP, mulai dari kabupaten sampai di Provinsi Sulawesi Barat, PTSP Provinsi, dan kita banyak komunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, pendidikan pada saat itu. Sehingga jalan 2 tahun kita menerima santri itu tahun 2019. Artinya izin operasionalnya terbit itu di tahun 2019? Belum. Baru berdiri, baru digagas, artinya baru menerima. 2019 itu menerima santrinya. Sambil diurus izinnya. Sambil diurus izinnya, 2 tahun berjalan, itu kami izin urus di dinas, kemudian kita kerjasama dengan PTSP. Itu izinnya itu terbit 2021 akhir, 2 tahun itu. Akhir 2021 bulan November terbit izin operasional. Ada pesennya di situ. Nah, sehingga pada saat itu berdirilah sudah legal. Kemudian 2022 pada saat itu kita mengajukan untuk akreditasi. Alhamdulillah sudah terbit akreditasi tahun 2022. Artinya izin operasionalnya terbit di tahun 2021 akhir itu ya. Kemudian setelah terbit kami mengajukan untuk akreditasi. Dan alhamdulillah 2022 tepat bulan 4 kita laksanakan akreditasi, dan akhir 2020 itu terbit akreditasinya. Jadi di tahun 2022 itu sudah terbit akreditasinya. Ngomong-ngomong nih Ustadz Ilham ini. Ustadz Ilham sendiri kan sebelum menjadi kepala sekolah SMA Muhammadiyah At-Tanwir Mamuju, sebelumnya jabatannya apa di MBS sendiri? Sebelum jadi kepala sekolah SMA. Sebelum itu saya pertama itu 2019 juga diamanai sebagai kepala sekolah SMK. Kemudian untuk mengawal juga pendirian proses perizinan SMA situ. Sehingga banyak bersentuhan langsung dengan bagaimana proses administratif berdirinya SMA, kemudian juga bagaimana rekrutmen santri, itu kan memang mengalami banyak tantangan. Karena tantangannya luar biasa, apalagi ini SMA At-Tanwir Muhammadiyah Mamuju ini kan sekolah baru. Jadi ya mungkin tantangan untuk bagaimana caranya iklannya, brandingnya untuk bisa memasukkan santri itu mungkin luar biasa ya tantangannya. Kalau boleh tahu nih Ustadz, kira-kira untuk pertama kali PSB penerimaan santri baru itu siapa dulu yang pertama kali masuk santri-santrinya? Apakah dari Perserikatan Muhammadiyah, apakah langsung dari masyarakat umum begitu? Kemarin itu ada dari masyarakat umum, kemudian ada juga anak dari pimpinan. Itu pertama kali kita alumni pertama itu memang 6 orang. Jadi alumni pertama SMA Muhammadiyah ada 6 orang ya. Dan baru melakukan kelulusan itu tahun 2020. Ini yang kedua kalinya ini. Berarti tamatan kedua ya? Iya, tamatan kedua ini. Tahun ini. Ini tahun, insya Allah ini tahun yang ketiga. Kalau sepanjang tamat sudah kelas 12. Kemudian terkait tentang kurikulumnya. Kurikulumnya di SMA At-Tanwir Muhammadiyah Mamuju ini kira-kira menerapkan kurikulum apa Ustadz kira-kira? Kalau di SMA ini itu dibilang penggabungan 3 kurikulum. Jadi ada 3 kurikulum di dalam situ, luar biasa ya. Karena di dalam ada juga kurikulum umum, kita mau tidak mau harus memang kita mengikut Dinas Pendidikan di bawah naungan Menteri Pendidikan. Kurikulum sekarang kan sudah kurikulum Merdeka. Berubah. Kemudian kita juga combine dengan kurikulum Ismubah. Jadi Ismubah ini itu ciri khas sekolah-sekolah Muhammadiyah, apalagi di bawah naungan pondok pesantren. Kalau di sekolah madrasah itu kan dia ciri khasnya kan dia kurikulum kepesantrenan. Kalau kita ini memang kurikulum Ismubah, di dalamnya itu ada al-Islam dan kemuhammadiyaan, ada al-Islamnya, ada kemuhammadiyaannya kan. Kemudian ada juga bahasa Arabnya. Jadi lebih lengkap itu Ismu Baris di situ. Al-Islam, kemuhammadiyaan dan bahasa Arab. Sama pesantren-pesantren juga ada pendidikan akidah akhlaknya, ada juga pendidikan tariknya. Kalau di sekolah madrasah ada SKI. Kemudian ada juga pendidikan fikih gitu. Kemudian juga ada kurikulum tahfiz. Saya dengar ini di SMA Muhammadiyah At-Tanwir Mamuju ini
termasuk lumayan alhamdulillah bisa dikatakan bagus di tahfidnya ya. Nah, kira-kira itu kurikulum apa Ustaz? Saya tertarik ini. Yang kurikulum tahfidnya itu menggunakan kurikulum apa ini? Karena banyak pandangan masyarakat ini bagus SMA At-Tanwir Mamuju ini dan juga pondok pesantrennya karena program unggulannya tahfidz ini. Nah, kira-kira menggunakan kurikulum apa ini Ustaz? Ya, memang kita kalau di SMA ini memang santri kita diarahkan untuk tahfiz, jadi penghafalan situ. Dan memang kita target dalam 1 tahun itu dia 2 kali wisuda. 2 kali wisuda. Atau 2 kali 2 juz dia harus bisa hafal. Iya, iya. Itu 1 kali duduk. 1 kali duduk 2 juz ya, wih, luar biasa. Ada 1 kali duduk 1 juz, kemudian ada juga 1 kali duduk 2 juz. Tapi memang per semester kita harus wajibkan itu memenuhi target sampai 1 juz dalam 1 semester. Sehingga lulusannya nanti ini bisa sampai kalau seumpamanya dia mulai kelas 1, kelas 10, sehingga dia bisa ditargetkan sampai 6 juz lulus SMA. Jadi itu memang dipersiapkan untuk masuk ke perguruan-perguruan tinggi yang memang jalur-jalur tahfiz, ada jalur prestasi, kan gitu. Dan memang ciri khas di sini memang tahfizul Quran. Karena memang pertama kali berdiri pondok memang ini itu orientasinya ada pondok tahfiz. Makanya ada dibilang sekolah reguler, itu memang dia combine pembelajaran umum dengan pembelajaran tahfiz. Ada juga non reguler, dia memang tahfiznya aja masuki, mungkin begitu. Iya. Itu tadi terkait kurikulum Ustaz ya. Kalau programnya sendiri saya dengar juga di SMA At-Tanwir Muhammadiyah Mamuju ini ada 2 program ya, program boarding dan full day. Nah, bagaimana itu Ustaz? Kan kalau program boarding itu seperti kita ketahui bersama itu kan program pondok pesantren, ya kan, boarding full mukim di pondok. Nah, sedangkan full day ini bagaimana Ustaz programnya nih? Ini kan memang ada 2 program yang diterapkan di SMA Tanwir Muhammadiyah Mamuju. Itu pertama itu program boarding, dia mondok. Jadi mulai dari tidur dan bangun tidurnya itu memang di pondok pesantren. Selain dia belajar umum, kemudian dia juga belajar tentang kepesantrenan mulai dari jam 4 sampai jam 10 malam, kemudian bangun jam setengah 4 untuk laksanakan sholat tahajud. Bangun jam setengah 4 subuh ya? Iya, itu dikombin dengan bagaimana dia penerapannya itu di dalam pondok pesantren. Ya. Kan kemarin juga di episode pertama pemirsa sekalian itu salah satu santri kita yang berprestasi dari SMA Muhammadiyah At-Tanwir, Fadil Muhammad. Itu santri kita ini dia masuk ke dalam kategori program boarding school. Ya, contohnya seperti kemarin Ustaz ya di episode pertama podcast ini. Kemudian yang full day sendiri bagaimana Ustaz? Yang full day ini itu diarahkan santri itu memang full day school. Dia datang jam 7 tepat, paling lambat itu jam 7.30. Itu kan sudah masuk proses pembelajaran. Jadi jam 7 jadwalnya itu sudah datang santri, jam 7.15 itu ada upacara, kemudian dia laksanakan apel kalau bukan hari Senin kan. Kemudian dia sampai jam 3 itu melaksanakan proses pembelajaran. Jam 3 ini nanti ada azan asar. Azan asar, sholat asar. Setelah sholat asar berjamaah ada zikir. Zikir selesai pulang. Kemudian setelah zikir maka pulanglah anak-anak. Artinya dia tidak mondok. Iya, artinya programnya itu tidak jauh berbeda ya dengan pondok ya. Bedanya mungkin di pondok itu mukim dan juga mungkin ada kegiatan di subuhnya. Kalau misalkan yang full day school ini tahfidnya pun juga sama juga ya, hampir sama juga di kegiatan proses pembelajaran paginya juga, kemudian kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah yang lainnya juga ya, kayak sholat sunnah duha dan sebagainya. Memang program full day school dia memang tahfidznya itu di awal waktu, jam 7.30 masuk tahfidz sampai sebelum jam 9, jam 8.40. Di situ tahfidz di situ. Tahfidz di situ. Jadi setelah itu baru pembelajaran umum. Mulai dari bahasa Inggrisnya, matematikanya, fisika, kimia, begitu semua. Terkait tentang ini juga Ustadz, guru-gurunya. Nah, seperti kita ketahui, sekolah yang baik, yang bagus itu tidak lepas dari gurunya. Nah, kalau boleh tahu nih Ustadz, guru-guru kita ini di SMA At-Tanwir Muhammadiyah Mamuju ini latar belakangnya dari kampus mana aja sih Ustadz yang antum ketahui? Kalau di SMA ini alhamdulillah ini lintas dari berbagai lulusan-lulusan yang masuk di SMA. Salah satunya mungkin seperti antum itu guru SMA Muhammadiyah Mamuju itu lulusan Universitas Darussalam Gontor. Kemudian mondok di Gontor. Ini termasuk juga salah satu kesyukuran bagi kita karena alhamdulillah pengabdiannya di sini kan
termasuk dari perguruan unggul, Ya. terfavorit, bahkan diminati oleh banyak orang. Ada juga dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Iya, iya. ada juga dari UNEM, banyak juga Ya, dari UNM ya, Negeri UNEM. Makassar. Ada juga UIN UIN, Alauddin kalau UIN saya, ya. Alauddin. Kemudian itu khusus guru-guru yang ada di SMA. Ada juga dari Universitas Muhammadiyah, Universitas Unika, Universitas Tomakaka. Ya. Ada juga alumni Artinya dari, ya, yang dari Mamuju pun juga ada ya. ada Semuanya ada ya. kampusnya. Sehingga memang sekolah di SMA Muhammadiyah At-Tanwir Mamuju ini itu menjanjikan bagai santri-santri sekalian. Kenapa? Karena memang guru-gurunya memang fokus pada bidang studinya masing-masing. Iya, iya. Ya. Artinya mereka mengajar dengan Linearitasnya. Jadi sesuai dengan jurusannya. Jurusannya, betul ya. Selain itu mungkin dari pondok juga ada. Hmm. Ini kan seperti pembina-pembina pondok tidak bisa dinafikan bahwa salah ditopang juga lulusan-lulusan pondok-pondok pesantren dari Jawa. Iya, Pembina-pembina sih alhamdulillah, Pembina tahfiz ya. itu kita ambil, kita kirim, kita impor dari Jawa. Nanti insya Allah kami targetkan, kami programkan, ini santri-santri sekalian yang ada di SMA At-Tanwir Muhammad Mamuju, itu memang ada beberapa itu kita lanjutkan di perguruan-perguruan tinggi favorit. Dan insya Allah dari situ nanti itu akan kembali ke pondok pesantren, kembali ke SMA At-Tanwir Mamuju itu untuk mengaplikasikan ilmunya yang dia ambil di luar untuk dia terapkan di sekolah sendiri. Wah, luar biasa. Jadi banyak alumni kita ini kita lanjutkan. Ya, Salah satu alumni kita lanjutkan memang fokusnya ada sastra, Iya, iya. sastra Arab, ada memang dia fokus pada tafsir, Ya, hadis, itu kembali. Ada yang memang fokus pada al-Islam ke-Muhammadian, kita dari Universitas Muhammadiyah Makassar itu kita ambil, kita kembalikan, kemudian kita serap untuk bisa mengabdi di SMA At-Tanwir Muhammadiyah Mamuju. Artinya SMA At-Tanwir Muhammadiyah Mamuju ini mendukung Ya. alumni-alumninya. Ya. Bahkan kalau saya dengar juga Ustadz, dibeasiswakan juga ada. Iya. Ya. Ya, dibeasiswakan, kemudian kedepannya nanti bisa dapat mengaplikasikan keilmuannya di At-Tanwir, SMA At-Tanwir Mamuju tersebut. Luar biasa. Itu memang sebagai salah satu program kami di Iya, SMA At-Tanwir Muhammad Mamuju ini. iya, Alumni yang ada di SMA At-Tanwir Mamuju ini itu kita lanjutkan, kita fasilitasi untuk bisa lanjut. Siapa yang bisa dikasih beasiswa, kasih ke Iya, beasiswa. Kemudian setelah itu dia kembali untuk mengaplikasikan, karena kita butuh regenerasi. Iya, betul. Tidak selamanya pondok pesantren, apalagi SMA At-Tanwir Mamuju ini itu mengimpor Iya. pembina-pembina dari luar. Dari luar. Sudah saatnya dari SMA At-Tanwir ini itu untuk yang lulusannya itu untuk dilanjutkan, kemudian dia nanti menjadi regenerasi pelanjut stafet kepemimpinan di SMA Muhammad Mamuju ini, At-Tanwir Mamuju ini, untuk menjadi pengajar, bahkan menjadi nanti salah satunya kepala sekolah. Tidak mungkin lah saya ini selama aja kepala sekolah. Iya, Aku butuh mungkin, regenerasi. ya. Betul. Hanya kami ini khususnya ini hanya untuk mengantar aja, mengantar. Dan dari antar ini insya Allah yang menjadi amal jariah kita juga. Ya, pemirsa sekalian, seperti kita ketahui bersama, tidak semua sekolah yang ada seperti ini program unggulannya, bahkan sampai membiasiswakan alumni-alumninya. Ya, tidak semua sekolah, dan ini luar biasa. SMA At-Tanwir Muhammadiyah Mamuju ini dapat memberikan beasiswa kepada alumninya, tapi yaitu dengan syarat mengaplikasikan kembali ke ilmu yang mereka dapatkan di perguruan-perguruan tinggi yang ada. Kemudian Ustadz, selanjutnya saya ingin bertanya terkait tentang kolaborasi atau MOU. Nah, SMA kita ini kira-kira apakah sudah ada MOU-nya dengan contoh perguruan tinggi yang ada di sekitar Mamuju, atau mungkin bahkan MOU dengan kampus-kampus yang ada di Jawa, atau mungkin bahkan di luar negeri? Bagaimana itu Ustadz terkait MOU ini? Kalau MOU sejauh ini alhamdulillah, kalau ini kan memang SMA At-Tanwir Muhammadiyah Mamuju ini di bawah naungan pondok pesantren, kemudian di bawah naungan Perserikatan Muhammadiyah. Tentu mau tidak mau, karena memang visi bahkan tujuan kami kemarin itu di rapat pimpinan itu mengusulkan untuk mendirikan SMA At-Tanwir Muhammadiyah Mamuju itu adalah untuk sebagai wadah bagi perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia itu untuk menyerap santri-santri yang ada di SMA At-Tanwir Mamuju. Itu banyak tawaran beasiswa. Sehingga memang kalau kita di Muhammadiyah itu memang ada secara tidak langsung itu ada MOU, baik itu dari Universitas Muhammadiyah Jogja, Universitas Muhammadiyah Surakarta, universitas-universitas yang label-labelnya Muhammadiyah di sana. Nah itu, sehingga
memang difokuskan untuk ke situ. Kemudian kalau luar negeri, alhamdulillah, ini kami ada 2 sudah MOU. Oh, sudah ada SMA Tanwir Muhammadiyah Mamuju ini sudah ada 2 MOU di luar negeri. Iya. Oh, luar biasa. Saya mungkin salah satunya satu-satunya sekolah di Sulawesi Barat, Ustaz, yang ada MOU di luar negeri seperti Saya di Mamuju. kurang tahu juga, ya, apakah satu-satunya, Karena tapi agak sulit Iya. loh bisa kita bekerja sama atau MOU ke luar negeri kalau tidak ada relasi tentunya. Ini dengan kampus apa, Ustaz, kalau boleh tahu? sudah ada MOU pertama itu dari Universitas Islam Madinah. Masya Karena Allah. kemarin sudah ada juga alumninya datang ke sini, Iya. di pondok itu menawarkan. Kemudian sudah ada tanda tangan kontrak kerjasama dengan pondok pesantren. Jadi Iya, alumni-alumni nanti SMA Tanwir Mamuju yang betul-betul mau serius menempuh bidang keilmuannya tentang Al-Quran, tentang hadis, Iya, tentang iya. ilmu agama itu bisa didorong untuk lanjut ke Universitas Islam Madinah. Islam Madinah, ya. Ada juga kemarin itu kita sudah kerjasama dengan Universitas Al-Azhar, Kairo. Di Kairo, Mesir ya. Bahkan itu ada satu santri kita itu memang SMA di sini karena dia tugas belajarnya di Kairo sekarang. Oh iya, Ada ya. atas Jadi nama Murakib. Oh ya. Dia di Jadi- sana sekarang belajar di Kairo. Jadi Ananda ini belajarnya di Kairo, tapi artinya sekolahnya Tugas, di dia SMA dia Tanwir begitu. dia sekolah SMA Tanwir, tugas belajar Tugas di Kairo. belajarnya di Kairo. Oh, luar biasa ya. Sehingga nanti tentu diarahkan nanti bisa sebagai pembina ketika lulus di Kairo nanti kembali sebagai pembina pondok Iya, iya. yang memang mumpuni dalam bidang keilmuannya. Mungkin begitu. Luar biasa. Jadi tidak mau dalam negeri kemudian, tapi kita bebaskan kok santri kita ini yang SMA ini ya, Iya, Ustaz ya. iya. Kita bebaskan. Seumpamanya kita bebaskan dia mau daftar SBMPTN, kemudian dia mau daftar UTBK, kemudian mendaftar perguruan tinggi negeri, itu kita dorong. Bahkan ada beberapa santri kami alumni tahun lalu ini itu sudah lanjut di perguruan tinggi negeri favorit. Ada yang lanjut di Universitas Indonesia. Iya, iya. Itu dengan jurusan keperawatan. Ada juga lanjut di Universitas Negeri Makassar, itu dengan sastra Arab. Ada juga yang lanjut itu di lanjut fakultas kedokteran. Jadi memang begitu. Jadi Artinya memang, ya, alumni tidak menutup. SMA Tanwir Muhammadiyah Mamuju ini sudah sangat luar biasa ya. Banyak juga yang sudah masuk di dalam kampus-kampus negeri. Ada kampus Iya, negeri, iya, iya, iya. kemudian ada kampus swasta juga. Iya. Dan ada juga tadi itu yang seperti saya jelaskan, tugas belajar di Tugas Kairo. Kairo. Luar biasa ya. Hanya Jadi- memang kita arahkan nanti, makanya dari sekarang, karena baru kedua kalinya kita luluskan ini, ketiga kalinya insya Allah ini, makanya kita sudah pilih-pilih. Jadi yang mana betul-betul santri kita berpotensi dari kelas 11 itu mau lanjut di mana? Kita sudah Iya. petakan. Jadi santri ini mau lanjut di mana? Kita sudah kasihkan target-target sehingga nanti ke depan ketika kelas 12 Iya. ini sudah tidak bingung lagi, saya mau kuliah di mana, saya mau kuliah di mana. Sehingga nanti semua jalannya ini kita fasilitasi. Kau mau lanjut di mana? Kemudian apapun administrasi persyaratannya, insya Allah kita akan tunikarkan apa? Karena dalam konsep prestasi alhamdulillah kita sudah dapat. Dalam konsep tahfiznya alhamdulillah kita sudah dapat. Tinggal bagaimana dia mengaplikasikan keluar untuk membawa, untuk menggapai cita-cita yang telah diimpikan oleh santri-santri. Kita hanya sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai pembina, itu hanya mendorong santrinya, memfasilitasi santrinya untuk bagaimana meraih mimpi-mimpinya. Begitu. Ustaz. Luar biasa Ustaz Ilham ya, terkait tentang penjelasannya tadi, terkait tentang alumni, program, kurikulum, dan sebagainya. Kemudian Ustaz Ilham, tantangan dan harapan ke depannya terkait SMA Tanwir Muhammadiyah Mamuju ini bagaimana? Kalau tantangan tentu sudah jelas ya. Ini kan tantangan kita sebenarnya mondok ini itu berat sebenarnya. Kenapa? Di samping isu-isu yang sudah berseliaran di luar, isu-isu yang menjadi konsumsi publik, bagaimana tantangan sekarang ini pondok sekarang ini dalam keadaan dalam keadaan mengalami namanya mengalami namanya ketidakpercayaan dari wali santri sendiri. Kalau yang disparitas, dia mengalami namanya banyak karena memang ada sebagian itu pimpinan-pimpinan pondok itu keluar dari jalur yang telah koridor yang Allah Subhanahu wa taala. Iya, artinya tantangannya itu bukan dari MBS sendiri, tapi dari pondok-pondok pesantren yang luar. Ya kan? Sehingga ini yang banyak melakukan pelanggaran, pelanggaran sehingga memicu terjadinya
memicu terjadinya ketidakpercayaan wali santri ya, wali santri terhadap untuk menyekolahkan betul. lembaga Ya kan, pondok pesantren. Di sini sebenarnya tantangan. Itu yang itu, pertama. Karena sekarang kan tiap tahun, apalagi PSB ya. Betul, ini betul. setiap tahun ini bergulir. Itu setiap tahun itu ada berita. Pelecehan lah, kemudian kasus bullying lah. Ini sehingga menimbulkan kita ini juga ini pondok pesantren ada keresahan tersendiri. Namun keresahan itu tentu kita juga balut dengan bagaimana kita sebagai pembina kepala sekolah untuk mengantisipasi jangan sampai di lingkungan kita ada. Makanya kita juga ini harus waspada. Di sisi lain ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Dampak positifnya mungkin untuk dari diri kami di pondok ini harus lebih hati-hati. Hati, kemudian lebih waspada terhadap tindakan-tindakan yang memang baik itu dari pembina yang kemudian dari yang lainnya. Ini mungkin tantangan. Kemudian tantangan pesantren ya. Itu mungkin. Kemudian tantangan kedua tentu dari apa ya? Mungkin lebih pada orang tuanya. Ya. Tentang kedua ini, orang tuanya sebagai wali santri itu bagaimana supaya ketika menyekolahkan ke pondok pesantren ya, sebenarnya yang banyak masalah sebenarnya itu Ustaz ini itu orang tuanya bukan santrinya. Jadi tantangannya dari orang tua sendiri yang mungkin apa ya, kayak namanya orang tua, apalagi ibu, terutama betul. ibu. Tapi kami pahami kondisi psikologi. Hanya kan ketika orang tua menyekolahkan ke pondok pesantren, maka orang tua ini harus sepenuhnya percaya dengan apa yang anak-anaknya kerjakan, lakukan aktivitas. Intinya makanya kita ini pondok pesantren ini sering mengirimkan video-video, foto-foto. Betul. Itu untuk membangun kepercayaan juga pada orang tua. Dan juga ya seperti kita tahu, orang tua sekarang mungkin kekhawatirannya terhadap anaknya itu sangat tinggi, dan juga ditambah di media sosial itu banyak beredar isu-isu dan juga terkait mungkin banyak kekerasan di lembaga sekolah. Jadi itu mungkin yang menyebabkan orang tua itu khawatir yang berlebihan. Maka dari itu solusinya adalah dengan cara mengirimkan banyak-banyak aktivitas dokumentasi di grup-grup WhatsApp wali santri ataupun di media sosial manapun, begitu saja. Ya, harapan yang tentu ada harapan lah. Kami ini kembali ke harapannya tadi, tantangannya sekarang masuk ke harapannya. Harapan tentu kalau kami sebagai kepala sekolah SMA itu harapan tentu mudah-mudahan sekolah ini ke depan bisa maju. Kemudian jumlah santrinya bisa bertambah itu. Karena salah satu syarat itu menjadi sekolah unggul atau sekolah yang diminati oleh banyak masyarakat adalah yang pertama jumlah santrinya harus meningkat. Dan ini kita kerja keras. Betul-betul kerja keras ini tahun sampai 2 tahun, 3 tahun ke depan, karena ini sekolah baru, tentu kerja ekstra. Dan tidak hanya kepala sekolah yang harus kerja, tapi gurunya juga, kemudian stakeholder yang ada di pondok pesantren, bahkan di SMA Muhammadiyah Tanwir Mamuju ini, itu harus bekerja bersama-sama, membangun kolaborasi, membangun sinergitas, untuk sama-sama mendorong supaya sekolah ini baik. Baik itu dari segi pelayanannya, peningkatan sarana dan prasarananya, terutama kualitas dari pendidik. Makanya kita latih di situ. Itu paling penting itu. Yang kedua, tentu mau dilihat unggul dan majunya sekolah itu, ya tentu selain kualitas yang sudah disampaikan tadi, sarana prasarananya, tentu bagaimana kita ini betul-betul bermimpi untuk ke depan. Dan saya yakin, Ustaz, semuanya sekolah itu mimpi untuk bisa maju. Hanya tentu banyak ujian dan tantangan yang harus kita hadapi ke depan. Dan itu menjadi suka duka. Jadi tidak mungkin yang dulunya, saya yakin, sekolah-sekolah besar yang sekarang itu berdiri, Ustaz, sekolah besar, yang ribuan siswanya, yang ribuan santrinya, bahkan pondok pesantren itu, pasti pernah juga kecil. Betul. Tidak mungkin langsung besar. Benar-benar. Makanya itu tentu ini menjadi motivasi kami, dan kami yakin dan optimis SMA Muhammadiyah Tanwir Mamuju nanti ke depan ini menjadi sekolah unggulan dan sekolah favorit di kota Mamuju, khususnya di Sulawesi Barat. Mungkin itu Pak Ustaz. Luar biasa Ustaz Ilham atas penjelasannya, kemudian juga program-program yang tadi Ustadz jelaskan terkait SMA Tanwir Muhammadiyah Mamuju ini sangat begitu luar biasa. Dan mungkin pemirsa sekalian yang menonton podcast ini, Bapak Ibu orang tua di rumah, setelah mendengarkan apa
yang tadi kita obrolkan bersama, mungkin siapa tahu ada ketertarikan untuk menyekolahkan ananda-anandanya, khususnya di SMA Tanwir Muhammadiyah Mamuju dan juga Pondok Pesantren MBS Tanwir Mamuju. Baik Ustadz, tidak terasa waktunya sudah sampai di penghujung waktu. Ya. Sudah ya. Sudah sampai di penghujung waktu. Terima kasih banyak Ustadz atas waktu dan kesempatannya di dalam podcast di episode kedua pada pagi hari yang berbahagia ini. Mungkin sebelum kita tutup, ada statement mungkin Ustadz yang akan disampaikan terkait mungkin tentang kedepannya SMA Tanwir Muhammadiyah Mamuju ini bagaimana? Statement terakhir, statement penutup Ustadz. Mungkin satu kata ya, kalau untuk statement dari kami. Ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba menuju kebaikan. Tentu dengan lembaga pendidikan ini kita jadikan wadah untuk bagaimana kita berlomba menuju kebaikan, untuk berlomba-lomba menuju unggul, berlomba-lomba menuju maju, kemudian berlomba-lomba untuk supaya Sulawesi Barat ini bisa terkenal melalui lembaga-lembaga pendidikannya yang berkualitas, mungkin begitu. Luar biasa. Jadi intinya dari statement terakhirnya Ustadz Ilham itu adalah fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, jadi pemirsa sekalian, pemirsa media MBS Tanwir Mamuju. Jadi buat kalian yang menonton media ini, yang sedang mungkin cari sekolah tentunya, ya, baik yang unggul akademiknya dan juga agamanya, tentunya agama Islamnya yang unggul, maka segeralah untuk mendaftar di SMA dan juga MBS Tanwir Mamuju. Sekarang kita masih buka PSB yang selebar-lebarnya, jadi silakan untuk menghubungi seluruh media sosial kami, entah di WhatsApp dan berbagai media sosial lainnya. Karena ya seperti kita ketahui bersama, SMA Muhammadiyah Mamuju ini bukti bahwa sekolah ini akan menuju ke sekolah yang unggul dan tentunya sekolah yang terbaik di Kota Mamuju ini. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya dan kita akan banyak membahas terkait isu-isu yang ada. Begitu Ustadz ya? Yes. Ya. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, kami pamit undur diri. Nun wal kolami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.